Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nasari. Saya dari program studi S1 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas bahasa Indonesia dengan materi ragam dan laras bahasa. Pengertian ragam dan laras bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan maupun hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Itu menurut Bachman tahun 1990. Sedangkan menurut Dendi Sukono tahun 1919 bahwa sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia mulai timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Macam-macam ragam bahasa Indonesia ada dua, yaitu berdasarkan media dan berdasarkan situasi pemakaian. Sedangkan berdasarkan media ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Kemudian yang berdasarkan situasi dan pemakaian dibagi menjadi 6, yakni ragam baku lisan, ragam baku tulis, ragam tulis standar, ragam tulis non standar, ragam bahasa semi standar, dan ragam konsultasi. Kemudian perbedaan ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan itu memerlukan orang kedua atau teman pembicara, tergantung situasi, kondisi, dan ruang waktu. Kemudian tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Ragam lisan itu berlangsung secara cepat, sering dapat berlangsung tanpa adanya alat bantu. Kemudian pada ragam lisan, kesalahan itu dapat langsung dikoreksi. Kemudian dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Sedangkan ragam tulis tidak memerlukan orang kedua atau teman berbicara. Tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Harus memperhatikan unsur gramatikal. Berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Itu untuk ragam tulis. Contoh, ragam lisan. Rani bilang kalau kita harus belajar, sedangkan ragam tulisnya Rani mengatakan bahwa kita harus belajar. Gitu. Contoh lagi, kita harus bikin karya tulis, sedangkan ragam tulisnya kita harus membuat karya tulis. Pembedaan antara ragam standar, non standar, dan semi standar itu berdasarkan topik yang dibahas, kemudian hubungan antara pembaca, kemudian media yang digunakan, lingkungan atau situasi saat pembicaraan terjadi gitu. Ciri-ciri yang membedakan, yang pertama menggunakan kata sopan dan kata ganti. Yang kedua penggunaan kata tertentu. Yang ketiga penggunaan kata imbuhan. Yang keempat penggunaan kata sambung atau konjungsi, dan yang kelima penggunaan fungsi yang lengkap. Pengertian laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya. Kemudian kita menjelaskan tentang macam-macam laras bahasa. Yang pertama, laras bahasa biasa atau umum. Ciri-cirinya adalah bebas dan mudah dipahami serta kurang terkawal dari aspek tata busana. Kemudian laras yang kedua yakni laras perniaga. Laras jenis ini digunakan untuk mengiklankan barang yang ingin dijual. Biasanya gaya bahasanya ini digunakan untuk membujuk pendengar supaya membeli barang tersebut gitu. Kemudian yang ketiga yakni ada laras akademik, yang keempat ada laras undang-undang, yang kelima yakni laras media massa,
laras media massa ini masa kurang mementingkan gaya, khususnya penggunaan imbuhan dan kata hubung. Yang keenam yaitu laras sastra. Yang ketujuh yakni laras rencana. Laras rencana adalah laras yang bersifat umum yang menyentuh mengenai tajuk tertentu. Kemudian jenis laras bahasa. Jenis laras bahasa ini ada tajuk wacana, cara penyampaian wacana, gaya wacana. Yang terakhir yakni kesimpulan dari materi ragam dan laras bahasa. Ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa tergantung dari topik yang sedang dibicarakan dengan kawan bicara maupun pada saat situasi resmi. Kadang penggunaan bahasa yang ragam, bahasa yang baik banyak digunakan oleh kalangan terdidik seperti kalangan pejabat maupun kalangan pengusaha. Sedangkan laras bahasa ialah penggunaan bahasa atau pemakaian kata-kata yang khusus untuk sesuatu penggunaan berdasarkan situasi sosial seseorang itu ketika berkomunikasi dengan orang ramai. Penggunaan istilah-istilah khusus yang membedakan antara variasi-variasi bahasa menjadikan sesuatu komunikasi lebih berkesan. Itulah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.